pagi ini, saudara, edisi Senin di tanggal 8 Juni tahun 2026 ya. Dan rangkaian Bogor pagi ini kita akan segera awali dengan hadirnya Mutiara Pagi pendengar. Dan satu ulasan yang akan kita bahas hingga tepat pukul 6 nanti terkait dengan kehidupan sehari-hari kita pendengar yang sering menilai sesuatu dari apa yang tampak di mata. Kita melihat seseorang yang rajin beribadah, gemar bersedekah, kemudian juga aktif dalam kegiatan sosial. Kemudian kita menilainya sebagai orang baik. Namun Islam tentu mengajarkan kepada kita bahwa nilai sebuah amal tidak hanya ditentukan oleh besar atau kecilnya perbuatan, melainkan oleh sesuatu yang bersemayam di dalam hati, yaitu niat. Dan bagaimana cara menjaga niat agar tetap ikhlas, dan mengapa juga niat menjadi begitu penting ya, dan bagaimana menyikapi godaan riya yang seringkali datang tanpa kita sadari. Dan untuk mengulas lebih dalam telah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon saudara Bapak Kiai Haji Mahfud Hidayat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar baik selalu di sana ya Pak Kiai. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, kali ini topik yang akan kita ulas adalah niat sebagai penentu amal ibadah. Sebagai pemaparan serta tausiah terkait topik tersebut, kami persilakan Pak Kiai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kaum muslimin muslimat, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pros 1 Bogor, dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini diberikan kesempatan untuk sama-sama berzikir, menyebut nama Allah, mengagungkannya, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat walafiat, diberikan kecukupan rezeki kita yang halal dan barokah, serta dimudahkan dalam berbagai urusan yang baik semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tema kali ini kita mengangkat mengenai niat, dan tentu niat ini menduduki peringkat yang paling penting atau bagian yang sangat penting dalam ibadah kita. Bahkan dari sekian banyak hadis itu niat masuk kepada 1/4 ya dari ibadah. Kalau agama ini dibagi misalnya 4/4, maka niat itu sendiri menempati 1/4 dari agama ini. Artinya sangat menentukan, bahkan sebuah kaidah mengatakan al-umuru bimaqasidiha. Ya. Perkara-perkara atau urusan-urusan itu tergantung maksud dan tujuannya. Tentu hal ini para pendengar yang dimuliakan Allah berdasarkan beberapa literatur atau referensi baik dari Al-Quran maupun hadis, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh banyak ulama-ulama hadis, diantaranya adalah Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan lain-lain. Hadis ini masyhur dan ini bersumber dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang dimaksud berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi
fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Artinya adalah sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Dan setiap orang itu akan memiliki apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Kalau niat hijrahnya itu adalah untuk dunia, maka dia akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Hijrahnya itu tujuannya untuk wanita, maka akan ia nikahi atau akan memperoleh wanita itu. Tapi tidak mendapatkan Allah dan Rasulnya, tidak mendapatkan pahala karena niatnya pun bukan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga fahijratuhu ilallahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hijrah itu menuju kepada apa yang ia niatkan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa yub'asun nasu ala niyatihim. Manusia itu nanti di akhirat ketika dibangkitkan oleh Allah pada tiupan yang kedua. Karena tiupan yang pertama semuanya hancur, kemudian tiupan yang kedua dihidupkan kembali, semuanya dihidupkan kembali itu ala niyatihim, sesuai dengan niat-niat mereka. Jadi ketika hidup ini kita banyak memasang niat dalam hati kita. Banyak memiliki motivasi, yang motivasi itu kadang terlihat dalam gerak-gerik kita. Kadang juga hanya kita yang tahu, sehingga tampaknya bagus padahal hatinya tidak. Tampaknya baik, ternyata niatnya tidak baik. Nah, ini semuanya akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kehidupan nanti di akhirat sesuai dengan niat-niat tersebut. Tidak ada yang ditutupi, sehingga kalau memang dia baik niatnya, maka tampaklah kebaikannya. Kalau dia dulu niatnya buruk, tampaklah keburukannya. Yub'asun nasu ala niyatihim. Selanjutnya ada di dalam hadis yang lain tentang pentingnya niat ini. Bahkan ini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi rahimallahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la amala liman la niyatalah. Ya, tidak sah amal ibadahnya, tidak sah suatu amal bagi orang yang tidak memiliki niat di dalamnya. Ini saking pentingnya niat sehingga bisa kita bedakan ketika sholat, apakah ini sholat duhur atau sholat asar. Ya, itu selain waktu yang berbeda. Namun kadang-kadang sholat duhur dilaksanakan di waktu asar, atau sholat asar digunakan atau dilakukan di waktu duhur yang disebut dengan jamak takdim atau jamak takhir. Ada juga padahal itu sama 4 rakaat, ternyata yang membedakan adalah niat. Ya, sholat yang 2 rakaat misalnya, sholat sunnah, sholat subuh atau sholat sunnah, ini 2 rakaat sholatnya. Ternyata yang membedakan adalah niatnya. Sehingga niat ini menjadi faktor yang paling penting. Bahkan dalam filosofinya, niat itu menjadikan seseorang termotivasi. Ya. Misalnya orang tersebut sudah berniat dari awal nanti siang mau sholat duhur berjamaah. Maka itu menjadi motivasi bagi dirinya
tidak hanya berniat mau sholat berjamaah, tapi dengan kekuatan motivasi itu pun akan dilakukannya. Memang betul, ya, orang yang melakukan keburukan bisa jadi di awal dia tidak berniat melakukan keburukan. Karena ada kesempatan, maka niat itu muncul. Namun untuk kebaikan, ya, itu kita niatkan dari awal, sehingga dengan niat itu sudah dicatat oleh Allah sebagai suatu kebaikan. Ya. Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dar Al-Ghifari, man ata firasyahu, Rasulullah SAW bersabda, man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyakuma, siapa yang tidur kemudian dia berniat nanti akan bangun, bangunnya itu yusolli minal lail, bangun untuk sholat malam. Faghalabathu ainuhu, lalu ngantuk, tidur pulas sehingga tidak sempat bangun untuk sholat malam. Hatta yusbiha, sampai subuh. Sampai subuh bangun, ternyata sudah adzan subuh, dia tidak tahajud, ya, tidak bangun di sepertiga malam. Karena sudah niat dari awal, kutiba lahu manawa, maka dicatat, ya, sudah dapat pahala sesuai apa yang ia niatkan. Kenapa? Karena dia tidak melakukan tahajud itu bukan disengaja, tapi disebabkan karena tidur yang pulas. Beda dengan sudah bangun, tidur lagi. Nah, ini adalah kekuatan niat. Bahkan dengan niat, seseorang itu akan bersungguh-sungguh. Niat sholat, ya, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati, ada alillahi ta'ala, misalnya ketika sholat itu dipasang niat itu dalam hati, kemudian Allahu Akbar, takbiratul ihram dimasukkan niatnya itu, menjadi motivasi di awal sampai akhir dia khusyuk karena apa yang diucapkannya, talafud niat, apa yang diitikadkannya dengan niatnya itu dia sedang sholat, dan sholatnya sholat subuh 2 rakaat, melakukan fardu menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang tidak berniat. Ya, kadang-kadang melakukan kebaikan tanpa berniat itu bisa jadi karena kurang kuat niatnya, itu akan mudah terbawa arus pada keburukan. Ya. Begitu pula kajiannya, hadirin jamaah rahimakumullah, tentang pentingnya niat ini kuat, niat ini karena Allah, ya. Karena ada niat-niat yang lain yang itu bukan karena Allah, sebagaimana hadis pertama tadi. Ya, ternyata betul saat kita melakukan ibadah sholat misalnya, dan sholat itu bukan karena Allah, tapi karena makhluk, misalnya ingin dilihat oleh orang banyak, ingin terlihat sebagai orang yang alim, ya, sehingga muncul sifat ujub, sifat ria, bukan menyembah Allah, melainkan menginginkan popularitas dari makhluknya, ya, sehingga di akhirat nanti saat dia meminta pahala, ya Allah, mana pahala ibadah sholat saya, maka kamu minta saja kepada temanmu karena kamu ingin dipuji oleh temanmu saat kamu ibadah, sesuai dengan niatnya masing-masing. Mudah-mudahan kita terhindar dari niat-niat ibadah kepada selain Allah, dan kita mudah-mudahan segala amal ibadah kita dengan niat yang kuat itu diberikan bimbingan yang baik yang menuju pada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, Pak Kiai hatur nuhun. Banyak hal yang tentu bisa kita petik dari tausiah yang baru saja disampaikan, bahwa memperbaiki niat ini adalah pekerjaan hati yang harus terus dilakukan sepanjang hidup, ya, karena di sanalah letak nilai dan kemuliaan sebuah amal.
dan memberikan kesempatan bagi Anda pendengar untuk menyampaikan pertanyaan bisa secara langsung ya di 0251831240 atau melalui layanan WhatsApp kami di 0815 kali 4200. Beberapa di antaranya sudah bergabung. Pakai izin untuk kami bacakan pertanyaan yang pertama. Ini dari Bapak Abdul Muhi di Curug Mekar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi untuk Mutiara Pagi. Ini di era gadget sekarang ini banyak bermunculan telegram konten kreator, baik itu tiktoker ataupun youtuber yang sering berbagi rezeki. Mungkin sebagian netizen ada yang menilai demi konten semata supaya dapat cuan. Ada juga yang menilai tulus dan ikhlas karena nggak sedikit orang yang terbantu. Pertanyaannya, apakah pandangan Pak Kiai mengenai semua ini dalam arti kaitannya dengan niat sang kreatornya begitu? Syukuran atas jawabannya. Pak Kiai, kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak Abdul Muhi di Curug Mekar. Ya. Memang betul bahwa sekarang ini zaman sudah berbeda dengan zaman-zaman dulu. Artinya ketika seseorang memposting dakwahnya, ya memposting kegiatannya, dan itu kegiatan adalah bernilai ibadah, dia menjadi konten kreator ya, dan akan mendapatkan penghasilan dari apa yang dia posting dengan akumulasi tertentu, ketentuan tertentu. Nah, ini kalau niatnya adalah semata-mata untuk mendapatkan tadi istilahnya cuan, untuk mendapatkan penghasilan, maka itulah yang ia dapatkan, tidak mendapatkan yang lainnya. Ya. Namun kalau niat itu tidak berhenti di situ, dia niat mendapatkan penghasilan, lalu dia niatkan penghasilannya itu untuk mengembangkan kontennya sehingga lebih profesional. Setelah itu dia niatkan supaya orang itu ya dapat lebih tertarik, lebih memberikan manfaat. Ya, sehingga dengan manfaat yang luas dia berniat ingin menjadi orang yang bermanfaat, yang lebih manfaat untuk orang lain. Artinya tidak serta-merta semua yang ia niatkan itu untuk keuntungan dirinya, tapi dia niatkan untuk berdakwah, untuk menyampaikan apa yang ia miliki berupa pengetahuan, berupa ilmu yang harus diamalkan kepada yang lainnya. Itu adalah nilainya ibadah. Kalau nanti di akhirat kita semuanya tidak tahu, karena yang mencatat itu adalah para malaikat. Kebaikan sedikit apapun dicatat kebaikan, keburukan sedikit apapun itu dicatat sebagai suatu keburukan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kemudian tidak ingin tentunya orang-orang yang ahli ibadah, konten-konten yang ada di medsos itu diisi dengan hal-hal yang buruk. Maka bermunculannya para konten kreator dari penggiat dakwah, orang-orang yang tidak hanya ceramah tapi juga mencontohkan kebaikan, ya berbagi manfaat di medsos. Nah, itu pun bagian daripada ibadah kalau dia niatkan ibadah ya semata-mata karena Allah. Adapun penghasilan yang ia dapatkan itu adalah bonus ya, yang tanpa diniatkan pun itu dengan sendirinya akan hadir ya sebagai apresiasi. Wallahu a'lam. Baik, demikian ya Pak Abdul Muhyi di Curug Mekar, sudah terjawab tadi pertanyaannya. Kita berlanjut ke penanya berikutnya nih, Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara. Pak Kiai, dalam ajaran agama tentunya ada dogma atau doktrin yang berfungsi membentuk pola pikir, pemahaman, dan keyakinan pemeluknya. Namun terkadang ada sisi lain dari dogma yang
jarang dibahas, yaitu ketika dogma tidak dipahami secara utuh atau bahkan dipertanyakan. Ini bagaimana pandangan Pak Kiai mengenai dogma atau doktrinisasi dalam beragama? Apakah memang diperlukan dan bagaimana batasan serta memahaminya agar tetap proporsional? Kemudian terkait niat, sebenarnya niat yang baik itu seperti apa? Kenapa niat harus dikuatkan dan untuk apa pentingnya dalam beribadah? Karena niat berkaitan dengan hati, sedangkan hati tidak bisa dilihat oleh manusia. Lalu bagaimana kita memahami kebenaran niat itu? Apakah hanya sebatas penafsiran atau ada ukuran tertentu menurut ajaran Islam? Terima kasih atas penjelasannya Pak Kiai. Kami persilakan Pak Onoy di Ciparigi, ini pertanyaannya. Ya, terima kasih Bapak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Berat ya. Ya. Dan memang doktrin itu adalah ajaran dari agama yang kalau kita memahaminya hanya secara parsial atau separuh tidak utuh ya, itu yang muncul bisa jadi, mohon maaf, fanatik ya, memunculkan ekstremisme dan sebagainya. Mungkin selama ini orang mengarahkan ya ekstremisme itu kepada ajaran tertentu. Tapi semua ajaran ketika dipahami dengan secara parsial, maka yang muncul adalah seperti itu. Apalagi ya, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dan belajar. Nah, ini menunjukkan adalah pemahaman itu jangan sampai secara parsial tapi harus komprehensif ya, sehingga pemahaman yang utuh menuntun kita pada sikap yang bijak ya, sikap yang toleran, sikap yang tentu tasamuh, lapang dada ya, melihat perbedaan-perbedaan yang ada. Dan untuk masalah niat itu memang sangat penting, sehingga meskipun niat itu dalam hati tempatnya, justru disinilah letak pentingnya ya. Kadang-kadang seseorang sama dalam segi dohirnya melakukan hal yang sama, tapi niat yang berbeda itu ternyata hasilnya itu berbeda ya. Ketika seseorang menggunakan pakaian yang sama ya, dengan penampilan yang sama, tapi di dalam dirinya ada niat yang berbeda, maka di ujungnya itu akan terlihat perbedaannya. Orang yang berniat baik itu mengarahkan pada kebaikan. Orang yang niat buruk mengarahkannya pada keburukan. Karena sudah diniatkan dari awal untuk korupsi misalnya, maka dia akan mencari celah untuk korupsi. Tidak hari ini, hari besok dan seterusnya. Tapi kalau dari awal niatnya untuk ya kepentingan masyarakat, niatnya untuk lillahi ta'ala, maka setiap hela napasnya adalah ibadah karena dari awal niatnya sudah ibadah. Nah, inilah pentingnya niat atau motivasi, sehingga integritas ya itu sangat dibutuhkan dalam hal ini. Maka innamal a'malu binniyat itu menjadi tolak ukur hadis yang sangat penting, karena zaman Rasulullah SAW banyak orang yang hijrah, ternyata tidak semuanya karena Allah. Ada juga yang ingin berbisnis di Madinah, maka mereka tidak dapat pahala dengan hijrahnya karena niatnya bisnis. Ada yang niatnya mengikuti pacarnya ya, maka didapatkanlah pacarnya untuk dinikahi, tidak mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, meskipun sama-sama berangkat dari Mekah ke Madinah. Nah, oleh karena itu niat ini sangat penting. Jangan sampai hal-hal yang baik atau orang-orang yang baik itu menjadi saat niatnya keliru, itu dia terombang-ambing. Yang tadinya baik menjadi buruk. Tidak sedikit kita melihat orang-orang yang senantiasa beribadah, di tengah-tengah kemudian dia terbawa arus menjadi orang yang meninggalkan ibadah. Itu dikarenakan kurang kuatnya niat. Maka memelihara niat ini sangat penting. Kita pelihara niat yang baik dengan orang-orang yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang baik,
saling menasihati dalam kebaikan. Wallahu a'lam. Baik, Pak Onoy, semoga puas atas jawaban dari Pak Kiai terkait pertanyaannya tadi. Mungkin ini sekaligus menjawab juga beberapa pertanyaan yang tampaknya mirip-mirip begitu ya Pak Kiai, seperti Pak Andi di Supriyadi di Bojong Kidul Kemang ya. Kalau niat adalah penentu amalan seseorang, apa saja hikmah dari niat tersebut. Kemudian juga Pak Ahmad Yani di Yasmin ya, bagaimana cara menjaga keikhlasan niat katanya ya. Dan semoga penjelasan yang tadi tampaknya sudah merangkum ya apa yang ditanyakan oleh Pak Onoy ini bisa menjawab juga. Ibu Supriyati di Sindang Barang, selamat pagi. Izin bertanya katanya Pak Kiai, bagaimana kalau ibadah kita ini kurang sempurna karena selalu ada godaan-godaan, misalnya lagi ibadah sholat ya, pikiran kita selalu melayang gitu tanpa terasa apa ya, sampai lupa udah berapa rakaat ya. Ini dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Kami persilakan Pak Kiai, mungkin sebelumnya bisa menyapa dulu Pak Ahmad Yani di Yasmin, kemudian Pak Andi juga, Pak Andi tadi di mana ya, di Bojong Kidul Kemang. Pak Kiai silakan. Baik, terima kasih atensinya Bapak Andi Supriyadi di Bojong Kidul serta Pak Ahmad Yani. Ya, semoga sehat walafiat semuanya. Dan alhamdulillah tadi sudah terangkum untuk jawabannya. Ibu Supriyati di Sindang Barang ya, ini pertanyaan mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain mungkin terkait sholat nungalaweng kata orang Sunda mah ya, melayang-layang padahal dia ada di tanah tapi pikirannya ke atas. Nah itu maka dengan niat yang kuat insya Allah ya hal seperti itu bisa diminimalisir. Ya, kenapa saya bilang diminimalisir? Karena setan itu tidak membiarkan seseorang khusyuk, selalu ada godaan. Diajaklah ke pasar, diajaklah mencari uang yang hilang ketika sholat. Ya, maka saat kita niat usolli fardhu dhuhri arba rakaatin, kita harus paham apa itu kata-kata dalam bahasa Arab itu, sehingga saat Allahu Akbar masukkan kata-kata itu ke dalam hati ya. Dan wajah tu wajhia berarti menghadapkan wajah kita kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Saat kita memahami kata demi kata dalam sholat ya, kalimat demi kalimat dalam ucapan-ucapan ibadah sholat kita, maka disitulah akan masuk ke dalam hati niat di awal sholat, di tengahnya niat sholat, di akhirnya niat sholat. Jangan putus niat sholat itu dengan hal-hal yang lain. Nah apabila lupa, ya tentu kita kembali lagi, ingat lagi bahwa kita sedang sholat. Minimal satu ketika takbiratul ihram, yang kedua saat kita membaca doa iftitah tadi ya, wajah tu wajhiyah. Kemudian saat kita membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah. Nah itu fokus, jangan sampai ngalaweng. Berikutnya kita saat membaca tasyahud atau tahiyat, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Di situ fokus bahwa kita bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan hal-hal seperti ini ketika tidak membiarkan dari awal sampai akhir itu ngalaweng ya, itu pikiran kemana-mana. Tapi saat pikiran kita lepas, ambil lagi pikiran itu ke dalam dan seterusnya sampai di akhir ditutup dengan salam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, beberapa pertanyaan yang tentu menjadi bahan perenungan bagi kita semua. Tadi sudah dijelaskan satu persatu. Kami ucapkan terima kasih atas atensinya. Dan Pak Kiai, kita tersisa 1 menit saja sebagai closing dari topik kita. Kami persilakan Pak Kiai. Baik, terima kasih Kang Arul dan semuanya. Alhamdulillah kita dengan niat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah khususnya kepada hambanya yang beriman, bahwa ternyata dengan niat kita sudah mendapatkan ibadah, apalagi dengan melakukannya.
maka pasanglah niat-niat yang baik dan jadikanlah motivasi niat itu untuk setiap amal ibadah kita. Maka insya Allah ketika niat yang baik itu sudah kita lakukan, kita pasang dalam hati kita, suatu saat ternyata tidak tercapai dikarenakan ada kendala, maka sudah dihitung pahala. Mudah-mudahan ya dunia ini kita jadikan sebagai ladang pahala. Saat dikumpulkan di alam mahsyar nanti, niat-niat yang begitu akan muncul menjadi kebaikan-kebaikan, menjadi kebahagiaan-kebahagiaan bagi kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Mahmud Hidayat yang telah membersamai kita, saudara, untuk Mutiara Pagi edisi kali ini. Karena pada akhirnya yang dinilai oleh Allah bukan hanya apa yang kita kerjakan, melainkan juga mengapa kita mengerjakannya. Kita akhiri, dan selepas ini kita akan hadirkan juga rangkaian kabar terkini yang terangkum dalam Warta Berita RRI Bogor untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Pro 1.